Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswa ITS PKU Muhammadiyah Surakarta akan memberi penyuluhan tentang demam berdarah. Di sini perkenalkan, nama saya Pamelia Jenny Damayanti dari kelas 3D program studi Diploma 3 Keperawatan dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai penyuluh, dan ini rekan saya. Saya Rima Melati dari kelas 3D program studi D3 Keperawatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Jadi ini ya Mbak, pengertian demam berdarah. Demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Arthropoda borne, virus genus Flavirus dan famili Flaviridae dari salah satu nyamuk yang melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes aegypti yang dapat menyebabkan kita menjadi sakit demam berdarah. Terus di sini ada etiologinya, penyebabnya itu demam Dengue atau demam berdarah disebabkan oleh virus Dengue yang termasuk dalam grup arbovirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang kedua ada faktor. Penyakit DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak pada genangan air. Lalu yang ketiga ada host. Dengue akan terjadi jika seseorang yang pernah mendapatkan infeksi virus Dengue dengan tipe tertentu mendapatkan infeksi ulangan untuk kedua kalinya. Lalu manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya, demam tinggi yang timbul mendadak, lalu sakit kepala yang berat terutama di kepala bagian depan, lalu nyeri di belakang mata, sakit badan, mual dan muntah. Lalu selanjutnya penata laksanaannya atau untuk mengatasi gejala demam berdarah di rumah itu beritahu klien untuk minum cairan supaya suhu badannya dapat turun dan istirahat lebih banyak. Lalu mengambil antipiretik untuk mengontrol suhu mereka. Anak-anak dengan demam Dengue beresiko untuk demam kejang selama fase demam. Lalu yang ketiga, peringatkan klien untuk menghindari aspirin dan non-steroid lainnya, obat antiinflamasi, karena mereka meningkatkan resiko perdarahan. Lalu yang keempat, memantau hidrasi klien selama fase demam. Lalu yang terakhir, mendidik klien dan keluarga tentang tanda-tanda dehidrasi dan pantau output urin. Lalu ini SOP atau satuan operasional prosedur pemberian kompres hangat ya Mbak, untuk mengurangi demam pada klien yang mengalami gigitan demam berdarah atau mengalami penyakit demam berdarah. Itu indikasinya itu diberikan pada klien yang mengalami demam atau panas menggigil yang sangat tinggi. Yang kedua, klien dengan perut kembung. Lalu yang ketiga, klien yang mempunyai sakit peradangan seperti radang persendian, spasme otot dan adanya abses. Lalu kontraindikasi atau yang tidak boleh diberikan kompres hangat itu trauma 12-24 jam demam pertama. Lalu yang kedua, perdarahan atau edema atau bengkak-bengkak. Lalu yang ketiga, gangguan vaskular. Yang keempat, pleuritis. Lalu alatnya itu air panas, waslap atau handuk kecil, baskom, dan air hangat. Prosedurnya nanti masukkan waslapnya atau handuk kecilnya ke baskom yang telah berisi air panas, lalu diperas, terus ditempelkan di bagian ketiak ya Mbak, di bagian lipatan-lipatan tubuh, bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di lipatan paha, atau di lipatan lutut juga bisa. Kita praktekkan sekarang ya Mbak. Ya. Ini handuk, baskom, dan yang sudah berisi air panas ya Mbak ya. Mbaknya bisa diposisikan dulu senyaman mungkin. Saya masukkan dulu handuknya ke baskom. Saya peras. Permisi ya Mbak. Saya tempelkan di ketiak. Kira-kira 3-5 menit ya Mbak. Terus setelah itu dimasukkan lagi ke air panas, diperas lagi, ditempelkan kembali. Begitu ya Mbak ya.
bisa diulangi sampai demamnya turun ya Mbak ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, sekian penjelasan dari saya ya Mbak ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.